Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Selesai. Dah. Ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tio. Kemana Tio? Sakit. Nah, Bapak absen dulu ya. Oh iya, itu Pak. Itu. Yang itu murid baru. Abel, Andini, Akila, Clara, Vivin, Wahyu, Zahra, Zahwa. Nah, semuanya sudah diabsen semua kan? Ah, oke, ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik, ya. Ya, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan berkaitan dengan menghindari perkelahian pelajar minuman keras dan narkoba. Ya, Bapak tanya terlebih dahulu sebelum kita masuk memulai pelajaran. Ya, nah, ada yang tahu apa penyebab terjadinya perkelahian pelajar? Ya, silakan. Apa sih penyebabnya? Kok bisa terjadi perkelahian pelajar di antara pelajar? Karena pergaulan bebas. Ada lagi yang lain? Mengapa sih kok terjadi perkelahian, tawuran di antara pelajar? Padahal mereka pelajar di sini adalah untuk belajar, untuk menuntut ilmu di sekolah. Ya, kok bisa kok terjadi? Membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antara pelajar, miras, dan narkoba, serta diposting di sosial media. Ah, nanti kalian akan membuat konten ya. Bagaimana sih caranya mengatasi masalah perkelahian pelajar? Ya, nanti kalian membuat konten. Nanti di-upload atau diposting di media sosial. Untuk apa? Tujuannya adalah supaya teman kalian mengetahui ya, apa sih permasalahan, apa sih bagaimana menangani ya, bagaimana mengatasi permasalahan perkelahian pelajar, miras dan narkoba. Kemudian taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab dan cinta damai. Itulah yang akan kalian dapat. Perkelahian adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Nah, ini perkelahian ya. Jadi perkelahian ini adalah agresi atau kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok pelajar. Pelajar di sini adalah yang masih sekolah. Mereka menyingkirkan pihak lain atau menghancurkan pihak lain supaya mereka tidak berdaya lawannya tadi. Itu perkelahian pelajar. Sedangkan tawuran di sini adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar. Jadi bergerombol, berkelompok, ya. Atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang
yang sedang berstatus sebagai pelajar. Pelajar di antara sesama pelajar, bahkan ada tawuran berkelompok. Nah, mengapa kok terjadi? Apa sih penyebabnya? Ya. Mungkin saling mengolok-olok, Pak. Oh, saling mengolok-olok. Awal mulanya terjadi perkelahian karena diolok-olok. Ya. Mengolok-olok yang berlebih-lebihan. Ya. Itu. Ada lagi yang lain? Karena ada sifat iri dengki dan mungkin kesalahpahaman. Iri dengki dan kesalahpahaman. Ya. Yang terjadi di antara para pelajar. Ya. Semuanya benar. Penyebab atau terjadinya perkelahian pelajar di antara kita, di antara sesama pelajar. Ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan, ya, perkelahian pelajar. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Apa sih yang akan dicapai dari kalian ketika mempelajari, setelah mempelajari materi ini, apa sih yang dicapai? Yang pertama, Deon, dibaca Deon. Memecahkan masalah. Terus? Perkelahian antar pelajar, minuman keras, miras, narkoba dalam perspektif Islam. Dapat memecahkan masalah. Ya. Jadi dapat memecahkan masalah. Jadi kalian sudah mempelajari materi ini, menghindari perkelahian pelajar, sehingga dapat memecahkan masalah dari perkelahian pelajar tadi. Menurut perspektif Islam. Yang kedua, adalah anak yang nakal dibandingkan perempuan. Itu faktor male phenomenon. Alasannya anak laki-laki biasanya lebih nakal daripada anak perempuan. Ya, itu. Sekarang Bapak akan membuat kelompok, kalian diskusikan nanti. Ya. Setiap kelompok Bapak buat 5 kelompok. Ya. Kalian diskusikan. Nanti kalian cari fenomena perkelahian pelajar di Indonesia. Di kota-kota besar, misalkan di Jakarta. Ya, di Palembang misalkan. Di Surabaya. Kemudian di apalagi yang rawan itu, di Semarang misalkan. Ya, di Bekasi. Di kota-kota besar di Indonesia. Ya, kalian kan bawa internet, bawa ini HP kan? Kalian cari apa sih penyebabnya terjadinya perkelahian dan tawuran pelajar. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Nama orangnya gitu siapa? Ya kasih, tulis nama kelompoknya. Ya, nama kelompoknya siapa nama orangnya, ya. Itu kan masalah kasusnya apa? Penyebab, faktornya, dampaknya, kemudian bagaimana mengatasinya, cara mengatasinya. Ya, pemikiran kalian lah. Ya. Yang ini gimana? Di bawah umur. Ya silakan, enggak apa-apa. Remaja. Iyalah. Nah, ketemu ya, silakan ditulis di kertas ya. Bukan dibikin PPT. Mau dibikin PPT silakan, enggak apa-apa. Ya, di kertas enggak apa-apa. Di PPT enggak apa-apa, bagus, nanti kalian presentasikan lewat PowerPoint ya, pakai PowerPoint, pakai Infocus.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Novi Agustin. Saya Zara Kembang Piranti. Saya Muhammad Musli. Saya Lutfi Oktabiansyah. Saya Adelan Nabil. Saya Reval Arfandi. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan suatu fenomena perkelahian dan tawuran yang ada di Kabupaten Belitung. Nah, yang pertama ada suatu fenomena perkelahian. Suasana haru biru menyelimuti perayaan kemerdekaan di salah satu sekolah menengah atas di Belitung Timur. Setelah siswa berinisial N dan G terlibat perkelahian. Perkelahian tersebut diduga dipicu oleh kekalahan salah satu siswa dalam lomba yang digelar. Saksi mata menyebut suasana sempat tegang sebelum akhirnya kedua siswa terlibat adu fisik. Pihak sekolah kini tengah melakukan mediasi. Selanjutnya dampak yang timbul akibat perkelahian tersebut. Yang pertama, dampak emosional dan psikologis. Bagi siswa terlibat N dan G mungkin mengalami trauma emosional atau stres. Perkelahian bisa mengakibatkan rasa malu, rasa bersalah, atau gangguan kecemasan. Bagi siswa lain yang menyaksikan perkelahian bisa merasa takut atau cemas yang dapat mempengaruhi suasana hati mereka dan kepercayaan diri mereka di sekolah. Dampak sosial. Hubungan antar siswa. Perkelahian dapat merusak hubungan antar siswa dan menciptakan ketegangan atau permusuhan di antara mereka. Reputasi sekolah. Insiden tersebut dapat mempengaruhi reputasi sekolah di mata orang tua dan masyarakat yang mungkin merasa khawatir tentang keamanan dan manajemen disiplin di sekolah. Dampak akademik. Konsentrasi pelajar, suasana tegang dapat mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar dan kegiatan akademik. Waktu yang dihabiskan untuk mediasi dan penyelesaian masalah dapat mengalihkan perhatian dari kegiatan pembelajaran. Dampak disiplin dan kebijakan. Sekolah mungkin perlu meninjau dan memperbarui kebijakan terkait disiplin dan pencegahan konflik. Kedua siswa mungkin menghadapi tindakan disiplin yang dapat mempengaruhi perilaku mereka di masa depan. Pelaku tawuran dapat dijerat dengan hukum pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya. Hukuman yang diberikan dapat berupa denda, kurungan penjara, dan bahkan hukuman mati. Hukuman ini dapat berdampak buruk bagi masa depan pelaku, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Nah, sudah. Untuk mengatasi tawuran diantaranya, yang pertama penyuluhan, memberikan penyuluhan kepada sekolah-sekolah tentang dampak tawuran. Yang kedua, pos keamanan siswa, mendirikan pos keamanan siswa yang menangani tawuran antar pelajar. Yang ketiga, komunikasi, melakukan komunikasi dengan pihak keluarga, guru-guru, dan masyarakat. Mediasi, apabila terjadi kesalahpahaman, mediasi dapat dilakukan untuk menenangkan emosi kedua belah pihak. Pendidikan karakter, mengintegrasikan nilai seperti toleransi, empati, dan kerjasama dalam kurikulum. Hukum tegas, memberikan hukum yang tegas kepada pelaku tawuran. Kolaborasi belajar, membuat kolaborasi belajar bersama antar sekolah. Pengawasan ketat, melakukan pengawasan ketat di daerah rawan tawuran. Jaga hubungan baik antar sekolah, menjaga hubungan yang baik antar sekolah. Nah, jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa perkelahian dan tawuran di sekolah mencerminkan ketegangan dan konflik yang perlu dikelola dengan bijaksana. Mengatasi permasalahan ini memerlukan pendekatan yang struktur dan komprehensif, termasuk mediasi, edukasi tentang keterampilan sosial, peningkatan pengawasan, dan keterlibatan oleh orang tua. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, komunikasi yang sehat, dan penyelesaian konflik secara damai, sekolah dapat mengurangi kekerasan dan membangun suasana belajar yang aman dan positif bagi semua siswa. Nah, jadi beberapa yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kami kali ini. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan dari presentasi teman kalian ini? Silakan, salah satu aja. Ada yang ditanyakan belum? Tidak? Tidak ada?
Ya, kalau tidak ada kembali ke tempat masing-masing tanpa didasari oleh pemikiran yang panjang. Itu. Ya, jadi itu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhi dari perbuatan tersebut, berkelahi belajar. Ya itu, ya. Jadi untuk materi ini, materi perkelahian pelajar dan tawuran, Bapak akhiri ya. Jadi untuk selanjutnya ke depan tugas kalian buat konten. Ya. Buat konten bagaimana sih mengatasi perkelahian belajar. Nah, apa kalian buat mini vlog, buat video, atau buat poster, atau buat buat poster, silakan. Apa dampaknya yang terjadi kalau kita berkelahi sesama pelajar? Itu bisa jadi seperti itu. Ya, bisa kalian upload di media sosial supaya teman kalian membaca. Ya, itu. Bahwa Islam melarang kita menggunakan narkoba dan minum-minuman keras, khamar. Ya, minum-minuman yang memabukkan. Tuh. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ya, Bapak akhiri, ya, pertemuan kali ini, ya, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang kita berdoa dulu, ya. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Dah. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.